Oke cuy, selamat hari Senin. I like Monday nggak tadi? Mantap ya. Jadi lakonnya, sektor properti dan infrastruktur menggeliat. Perlu buru-buru beli? Analisa saham harian saham hari ini untuk 7 September. Rekomendasi sahamnya. Dan kita akan bahas saham-sahamnya. Ya, ini yang bahas saham bukan gue. Banyak ya. Tapi biasa kok ya. Kita tim trader 8 bahas saham banyak. Tapi kita tahu yang kita bahas. Oke cuy. Ya, monggo ya. Kita ngobrol mengenai IHSG dulu ya. Nah, IHSG jangan ya, IHSG kalau menurut gua ya oke lah. Ya. Sideways gitu ya kalau menurut gua. Mudah-mudahan sih ya, ini masih merah ya. Mudah-mudahan loncat ya, tapi kalau menurut gua masih ya oke lah, so-so lah gitu ya. Mau dibilang uptrend kalau misalnya dari beberapa hari ya oke gitu ya. Tetapi kalau misalnya dari bulan apa nih, Juni ya masih down, apa namanya, sideways saja ya. Jadi kalau menurut gua ya biarkan saja, tapi kita sambil lihat saham-sahamnya. Nah, kalau kita lihat saham-sahamnya cuy ya gitu ya. Nah, kalau kita lihat saham-sahamnya ya, mana dia? Nah, cacingmologi ya. Kita lihat bahwa banyak yang membaik ya. Ada health, industri ya, terutama industri ya, energi gitu ya, infra juga ya, mulai lumayan gitu ya, energi, industri ya, basic juga lumayan gitu ya, dan yang lain-lain ya. Makanya tadi nanti akan ada beberapa properti juga ya. Ya guys, nih properti juga mulai melengos gitu ya. Lalu juga infra juga mulai melengos ya. Kalau gua selama dia di kuadran yang kecil ini ya, ini pasti gua akan lihat-lihat ya. Nah, contohnya adalah satu mengenai infra ya. Infra kita bisa lihat Wika, WSKT, ADI, PTPP ini sama ya. Boleh dilihat-lihat. TWR, Tebik juga lumayan lah ya. Nanti kita akan bahas bersama ISAT ya. Jadi infrastruktur lumayan menjadi pendorong IHSG hari ini gitu ya. Lalu ada apa namanya, industri ya. Industri INKP, Tekim kalau menurut gua besok ada peluang untuk naik, nanti akan dibahas oleh Om Muntansir ya. Tins, Antam, Inco juga lumayan ya guys ya. Lalu jangan lupa untuk semen-semen juga lumayan ya. SMBR, SMGR, INTP juga lumayan ya. Lalu di apa namanya, non cyclical, ya, bentar, tadi mana? Basic, teknologi nggak begitu bagus ya guys ya. Lalu health, KLBF boleh dilihat-lihat ya guys ya. Ini mulai kesono gitu ya. Mika, Silo juga lumayan ya guys ya. Nanti kalian boleh lihat. Care yang mulai lucu, tetapi kita lihat nih, dia tuh masih naik ya, masih uptrend ya. Kita lihat besok balik gak gitu ya. Nah, momentumnya memang lebih bagus Mika ya guys ya. Dan gue lihat Silo nanti akan mulai jalan ya. Lalu ada beberapa ya, ada apa namanya, finance kalau menurut gue, Himbara, Himpunan Bank Negara ya, BMRI, BBRI, BNBI, BJTM ya, itu juga lumayan ya guys ya. Jadi kalian boleh lihat-lihat, oke? Lalu ada Medco, TCPI ya, di energi juga lumayan ya guys ya. Nah, ini boleh dilihat-lihat juga, nanti akan dibahas oleh Om Swing Trader. Nah, overall guys, kalau kalian lihat, gua akan ngambil IDX Property ya. Pertama IDX Finance lagi turun ya, setelah dia breakout lagi turun. LQ45 ya, lagi naik ya. Nah, kalian boleh lihat-lihat ya LQ45 nya ya. Kalau lihat dari chart nih, LQ45 lumayan lagi jalan gitu ya. Properti mulai ya, baru mulai. Nah, lalu setelah itu ada infra ya. Nah, ini juga. Nah, overall guys, kalau menurut gua, kalau lo lihat kayak PTPP ya, terus Piwon gitu ya, yang kayak gini-gini, bentar ya, PTPP, Piwon gitu ya, baru loncat pertama kali. Setelah ini dia baru loncat. Hati-hati guys, biasanya kalau kayak begini ya, kalau loncat-loncat kayak gini ya, nih ya, loncat sekali biasanya akan ada koreksinya dulu nih ya, gitu ya.
Nah, jadi kalian harus hati-hati ya cuy. Ya, nih koreksi dulu nih sebelum dia naik lagi ya. Sabar-sabar aja kalau menurut gua. Jangan sampai kejadian kayak gini nih. Loncat mencret. Ya kan? Loncat mencret. Jadi hati-hati ya. Kalau menurut gua. Yang pertama mungkin nanti akan dikasih tahu ya. Waskita dan yang lain-lain juga sama ya. Lalu ada pewon ya, nanti akan dibahas oleh Om Tansir juga sama nih. Ya, kita lihat nih. Nah, properti udah lumayan tuh. Kemarin udah mulai di atas setupnya gua MA20 dan kayaknya dia mulai keluar dari ininya trend line-nya ya, downtrend line-nya ya. Tapi kita lihat apakah dia bisa memang benar-benar tembus atau enggak. Ya. Baik yang di sini juga sama ya guys ya. Ya. Lalu ada SMRA juga. Ya, ini lumayan ya guys ya. Semoga bisa lancar ya. Oke cuy. Ya. Nah, dari sini nanti akan dijelaskan oleh Muntansir ya. Untuk requestnya nanti akan gua kasih ya, untuk request saham. Oke. Silakan Om Muntansir. Halo, selamat malam lagi. Jadi gimana hari ini? Oke. IHSG-nya ya gitu ya, doji-doji. Tapi pada cuan kagak. Itu aja ya. Semoga pada cuan. Oke, tetap jaga kesehatan ya guys ya, selalu ya. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama kita bakal bahas lagi analisa-analisa hariannya, stop pick pilihannya dari Tab Trader A. Oke, yang pertama langsung aja ada MDKA. Untuk MDKA hari ini udah mulai keluar ya, tapi masih tipis-tipis saja nih dari area-area 2850. Kalau saya beli di 2840, cut loss di bawah 2720. Kalau lancar semoga menuju area 2990, 3200 untuk MDKA. Perhatiin juga harga goldnya ya untuk MDKA. Oke, lanjut ada PPRE. PPRE hari ini luar biasa. Naik 20% ya, bukan main. Oke. Untuk PPRE hari ini ketahan ya di area-area 230, ada juga resisten nih di area-area sini. Kalau saya mungkin bakal tunggu koreksinya ya di 205, cut loss-nya di 174. Gitu ya. Disesuaikan aja ya guys ya. Kalau misalnya besok hijau lagi, semoga bisa keluar dari 236 menuju area 247, 274. Jauh ya, jauh tuh. Gitu kan. Ngapain deket-deket kalau bisa jauh ya nggak? Oke. Lanjut, ada JSMR. JSMR masih ketahan sepertinya di area-area sini ya. Kalau saya mungkin bakal tunggu lagi di bawah. Tunggu di area 4020, cut loss di bawah 3850 atau di bawah 3760. Kalau bisa keluar nih dari area 4100 ya, menuju area 4500, 4800. Dihitung ya risk rewardnya. Selanjutnya ada TCPI. Untuk TCPI beli di 8550, cut loss di bawah 7925 menuju area 9275. Selanjutnya ada PPRO. PPRO masih sideways ya, masih belum bisa keluar. Kalau saya tunggu di atas 78, di atas 80, cut loss di bawah 69 menuju area 85, 93. Itu untuk PPRO. Selanjutnya ada ASRI. Properti-propertian mulai ya, mulai terlihat ada pergerakan. Itu ya, properti-properti. Untuk ASRI ya, kalau saya beli di area
174, cut loss di bawah 165 menuju area 194 208. Itu untuk ASRI. Semoga bisa rally ya. Setelah konsolidasi, break. Semoga ini tertahan ya, nggak nyelam lagi ke dalam, nggak balik lagi ke red sideway-nya. Oke. Untuk ASRI, selanjutnya ada Puwon. Another property ya. Another property. Oke. Untuk Puwon. Powon beli di 460, cut loss di 444, hati-hati di area 472 ya. Di 472, kalau misalnya bisa keluar menuju area 496 ya, ataupun 486-nya. Itu untuk Powon. Selanjutnya ada Citra. Untuk Citra, waduh banyak sekali coretannya ya. Untuk Citra, kalau saya beli di 925930, cut loss di bawah 850 menuju area 985 1060. Itu untuk Citra. Selanjutnya ada Wika. Oke, Wika. Konstruksi mulai ya. Hari ini pada kompak naik ya untuk properti ya. Oke, untuk Wika. Sorry, untuk konstruksi maksudnya. Oke, untuk Wika. Wika masih sebenarnya yang saya takutin bentuknya kayak gini ya. Dia naik, keluar dari MA20-nya atau break MA20-nya, nyelam lagi. Nah, itu yang saya takutin sih. Cuman buat sekarang, kalau misalnya yang mau nyicil di 1035, cut loss di bawah 900, menuju area 1125, 1205. Itu untuk Wika ya. Bis Wika, kita coba lihat WSKT ya. Untuk WSKT-nya sama ya, WSKT juga belum ada pergerakan nih. Takutnya kayak gini lagi juga ya, mirip-mirip kayak Wika tadi tuh pergerakannya. Kalau misalnya yang mau beli di 845, cuman batasin aja dulu cut loss-nya di 770 ya. 770 atau di bawah sini 710. Kalau misalnya lancar mungkin masih bisa ke 980, 950 ya untuk Wika. Satu lagi tadi yang saya perhatiin itu di konstruksi ada Adi. Kita coba lihat Adinya dulu ya. Untuk Adi keluar ya dari konsolidasinya, break dari konsolidasinya, lumayan ya menurutku. Ini salah satu yang lumayan dari konstruksi. Kalau saya beli di 805, cut loss di bawah 685. Kalau misalnya lancar, semoga menuju ke 955 1180 ya. Itu untuk Adi. Nah, selanjutnya kita bakal bahas Pegas. Oke, Pegas. Gimana Pegasnya? Untuk Pegas, hari ini juga break dari konsolidasi atau sideway-nya di area 10801085 ya. Kalau mau beli, boleh dicicil di 1090, batasin dulu aja cut loss-nya di bawah 1050 atau di bawah 1000 ya. Itu untuk Pegas menuju area 1170, 1255 dan seterusnya ya. Bakal kita update lagi nanti kalau misalnya dia emang benar-benar mau naik. Oke, semoga nggak false break ya. Selanjutnya, setelah Pegas ada PTPP. Untuk PTPP juga keluar ya dari konsolidasinya. Lumayan nih. Tadi break di 960, 965 ya. Kalau saya mungkin bakal tunggu koreksinya dulu. Kalau misalnya ada koreksi mantul di 975, mungkin boleh dicicil. Cut loss dibatasin di 875 menuju area 1070, 1185. Oke, sampai situ dulu. Kalau misalnya kuat ya
nggak menutup kemungkinan bakal balik lagi ke 1800 2000-nya ya gitu. Cuman perlahan dan butuh waktu, nggak bisa kayak bikin candi ya, bikin candi Borobudur gitu cuman butuh waktu semalam gitu ya. Nggak bisa guys. Oke, jadi perlu waktu dan kesabaran. Oke. Selanjutnya ada Elsa. Elsa. Untuk Elsa lumayan ya, setelah break kemarin koreksi ini ada pantulan ya. Kalau saya mungkin beli di atas 290 atau di atas 298, cut loss di bawah 272 menuju area 316, 350 ya. Semoga bisa tuh ya. Kita lihat saja. Oke, yang penting SL-nya dipasang ya guys ya. Jangan lupa tuh SL-nya tuh. Masih bandel nggak pakai SL, disentil sama market. Oke, jangan sampai ya. Selanjutnya ada KLBF atau KLB Pharma. Buat KLBF, kalau sekarang saya bakal tunggu lagi koreksinya ya. Kalau mau beli bisa di 1450 atau kita tunggu dulu sih. Betternya saya bakal nunggu itu di 1395 ya atau 1400-an. Untuk yang udah punya barang dibatasin aja ya. Dibatasin aja, apalagi dia ditutup di bawah sini nih 1335. Oke, jadi dipasang tuh trailing stopnya ya guys ya. Semoga ada koreksi pantulan kalau memang dia mau naik lebih tinggi lagi. Itu untuk KLBF. Selanjutnya ada Astra. Untuk Astra keluar ya. Nih udah mulai nih keluar nih. Kalau saya bakal tunggu di sini. Beli di 5.400, kalau sekarang cut loss-nya di 5.175 menuju area 5.650 5.800 ya. Itu untuk Astra. Semoga bisa nyampe nih ke 6.000 lagi balik ya. Setelah Astra ada Ali. Ali pelan-pelan ya, pelan-pelan asal jalan gitu kan, pelan-pelan asal kelakon ya. Untuk saat ini beli di atas 8725, cut loss di bawah 8325 menuju 9175 9850. Oke, itu untuk Ali. Lanjut. Selanjutnya ada SMRA atau Sumarekon ya. Untuk SMRA beli di 850, cut loss di bawah 815 atau di bawah 775 menuju area 920 990. Selanjutnya ada INKP. INKP perhatiin di area sini ya. Kalau misalnya ada mantul boleh dicicil di 7.600, batasin cut loss-nya di 7.275 dulu atau yang kuat di 6.600 ya. Menuju kalau misalnya dia bisa keluar dari 8.225 menuju area 9.200 9.950. Itu untuk INKP. Selanjutnya ada Tekim. Adik kakak ya. Untuk Tekim sama ya, kalau saya juga bakal tunggu nih kalau misalnya ada pantul 7375 mungkin oke, apalagi bisa tembus di 7750 menuju area 8.900 10.825 11.450. Itu untuk Tekim. Selanjutnya ada Japfa ya. Japfa ini mulai mantul ya. Mulai oke, kalau mau dicicil boleh di 1785, lebih bagus lagi kalau misalnya dia bisa tutup di 1825 1830 menuju area 1885 dulu. 2085 itu untuk Japfa. Oke, cut loss-nya dipasang ya di bawah 1720.
Selanjutnya ada WMUU. WMUU tunggu pantulan ya kalau saya ya. Kalau ada mantul di 174, 176 mungkin oke. Batasin cut loss-nya di bawah sini dulu. 148 atau di bawah 155. Semoga bisa balik lagi ke 186-nya dan 197-nya, oke. Itu untuk WMUU. Selanjutnya ada range. Oke, gimana range-nya? Gitu kan. Dimension ya, kalau nggak salah kemarin sama Om Yusa. Mantep ya hari ini ya. Dia bisa keluar dari 2185-nya. Alias dia membuat all time high-nya lagi. Oke. Kalau buat sekarang, yang mau di fast trade kan boleh. Yang mau di swing tunggu di 2135. Cut loss di bawah 1885 menuju 2380, 2595 untuk range. Selanjutnya ada MBAP. Untuk MBAP, beli di 3270, cut loss di bawah 3150 menuju 3400, 3600. Selanjutnya ada Hill. Oke. Hill belum bisa keluar ya dari sini. Hati-hati kalau misalnya dia turun lagi. Kalau saya bakal tunggu pantulannya ya. Pantulannya di sini. 1200-an. Cut loss di bawah 1145. Semoga bisa keluar dari 1290 atau di atas 1300 menuju 1400-nya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada MCAS. MCAS. Aduh, ketahuan ya. Oke. Untuk MCAS, patternnya udah mulai oke ya, udah mulai seru. Kalau saya sih tunggu di 14.000, 14.025. Cut loss di bawah 12.675 menuju area 14.875. Nah, ini kalau bisa keluar dari 15.000-nya ya, semoga bisa nyampe ke ya sana ya. Ke sekitar sini ya. Itu secara teori ya. Tinggal kita buktiin aja nanti. Bener nggak tuh teorinya ya. Atau target dari pattern-patternnya. Oke. Itu untuk MK semoga lancar. Jangan lupa pasang SL ya. Yang mau cicil boleh dicicil-cicil dari sekarang. Oke. Lanjut. Ada care. Care gimana nih? Lumayan ya. Care. Kalau saya tunggu lagi di 422, cut loss di bawah 406 menuju area 446, 460 ya. Itu untuk care. Semoga dia lancar ya, karena patternnya juga udah mulai oke ya. Mulai oke, pelan-pelan, naik turun, cantik ya. Kita ikutin aja trennya selama masih di atas MA20 ya, santai-santai aja ya. Udah punya barang, pasang trailing stop aja atau stop loss plusnya aja, oke? Lanjut, ada BAX. BAX, saya tunggu pantulannya lagi ya, minimal dia di atas 106 atau di atas 111 menuju area 116, 123 itu untuk BAX, oke? Pasang aja cut loss-nya di bawah 98, oke? Itu untuk BAX. Selanjutnya ada Weton. Oke, Weton juga udah lumayan. Lumayan bisa keluar ya dari area-area 258, 260 hari ini break. Semoga bukan false break ya, atau bukan prank-prankan lagi. Kita tunggu aja nih, bakal kuat nggak? Kalau misalnya dia bisa kuat di atas 260, mungkin oke ya, menuju area 288, 288, 300-nya, oke?
sampai sana dulu untuk beton. Kalau misalnya lancar ya tinggal kita ikutin aja tren. Oke. Lanjut. Ada BMRI. BMRI masih doji-doji aja hari ini ya. Masih doji-doji. Lebih bagus lagi sebenarnya kalau misalnya dia udah di atas 6.300, 6.400 ya. Baru confirm nih, baru enak mungkin jalannya. Kalau mau cicil boleh, batasin aja. Cut loss-nya di 5950 ya. Kalau misalnya lancar bisa keluar dari 6350 menuju area 6650, 6850 dan 7.000-nya kembali. Selanjutnya ada BBNI. Oke, BBNI juga masih bagus. Overall sih mantap ya. Batasin aja kalau saya cut loss-nya di bawah sini 5.200 atau di bawah 5150. Beli di 5375 menuju area 5750. Selanjutnya ada ISAT atau Indosat. Indosat juga lumayan, Indosat. Hari ini lumayan ya. Naik berapa persen ya tadi? 4% ya. Kalau saya tunggu di sini 6450, cut loss di 6175. Semoga bisa keluar nih dari 6.700 menuju area 7.200 untuk Indosat. Selanjutnya ada Vico, bukan pempek ya guys ya. Kalau di Palembang tuh ada namanya pempek Vico tuh. Vico atau Victoria Investama. Kalau yang kayak gini sih saya better dicopet aja ya atau di fast trade kan aja ya. Kalau buat di swing dihitung lagi ya guys ya risk rewardnya. Karena kalau misalnya di swing itu kuat nggak nih nahan sampai 122 cut loss-nya itu aja sih ya. Jadi kalau saya sih better di fast trade kan aja untuk besok. Oke. Selanjutnya ada PTBA. PTBA. Untuk PTBA, call-nya udah ngacir kemana-mana ya. Harganya udah duluan ke bulan. Saham-sahamnya ya masih gini-gini aja ya. Masih sideways di area dari area 2000 ke 2300, 2400 ya. Kalau saya mungkin bakal tunggu di atas 2450. Jadi kalau buat sekarang sih saya belum ya di PTBA. Jadi kalau mau yang cicil boleh sih ngambil di area-area 2200 tapi lepasnya di sini mungkin di 2360 ya. Gitu. Untuk sekarang batasin aja cut loss-nya di bawah 2140. Oke? Itu untuk PTBA. Selanjutnya ada INTP. Untuk INTP apa nih INTP nih? Gimana nih? Oke. Untuk INTP kalau saya tunggu di atas ini ya, di atas 11.525. Kalau mau cicil dari sekarang boleh lah. Boleh dicicil, batasin aja cut loss-nya di bawah 10.825 menuju area 11.875, 12.725. Itu untuk INTP. Selanjutnya ada SMBR. Untuk SMBR, hati-hati ya guys ya yang kayak gini ya. Saya sih bukan apa-apa ya, cuman takutnya kayak gini nih. Dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jadi belum uptrendnya itu masih lemah ya. Jadi belum terlalu kuat nih. Kalau saya mungkin bakal tunggu di atas 700 atau di atas 745 ya. Kalau udah bisa keluar dari sana mungkin will be good lah. Kalau sekarang yang suka beli dari bawah mungkin bisa beli di 655, cut loss di 605. Cuman hati-hati ya di daerah 700 dan 730-nya. Oke, jadi mungkin bisa dilepas di sana. Jadi dihitung lagi ya guys ya. Selanjutnya ada LPPF. Untuk LPPF, kalau sekarang udah ketinggian ya, hati-hati. Kalau misalnya dia retest support, takutnya kayak gini nih. Koreksinya tuh nggak main-main gitu kan.
koreksinya lumayan dalam gitu kan, baru dia lanjut naik lagi gitu kan. Kalau sekarang mungkin bisa tunggu di 2770, batasin aja cut loss-nya di 2550 dulu ya, 2550. Kalau lancar keluar dari 3000 menuju 3220 dulu. Itu untuk LPPR. Kalau saya sih lebih suka nunggu koreksinya dulu ya. Oke. Jadi dipertimbangkan lagi. Oke, yang udah punya barang santai-santai aja, dipasang aja trailing stop atau stop loss plusnya. Oke. Selanjutnya ada BJTM. Untuk BJTM masih sideways. Kalau saya sih tunggu di sini dulu mungkin ya 720, tapi lepasnya di 740, 745 kali ya. Untuk cut loss-nya di bawah 700, oke lah. Gitu. Semoga lancar kalau bisa keluar dari 740, 750 menuju area 780, 815. Oke. Itu untuk BJTM. Selanjutnya ada BNGA. Untuk BNGA pelan-pelan ya, sabar aja dulu, mungkin belum terlalu signifikan ya kenaikannya. Coba tuh bilangin ke om-om bandarnya ya, Om Bandar naikin dong gitu. Oke. Kalau saya beli di 1010, cut loss di bawah 975, hati-hati di area 1065 ya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan di TP dulu sebagian di area-area sini ya. Kalau kuat, kalau lancar menuju 1115, 1165. Oke, lanjut. Yang terakhir ada Pras, gitu ya. Om Pras. Oke. Gimana nih Prasnya nih? Kalau Pras, kalau saya sih tunggu ya. Kalau mau copet oke, kalau mau dicopet aja oke. Cuman kalau mau swing saya bakal tunggu di 222, cut loss di bawah 192. Semoga lancar menuju 290 lagi dan 320-an. Itu untuk Pras. Oke. Sekian teman-teman analisanya dari saya. Semoga membantu ya. Ingat bukan ajakan membeli, bukan ajakan menjual gitu ya, tapi murni analisa ya. Analisa bisa salah, oke. Jadi nggak ada tuh yang namanya analisa pasti benar gitu ya. Kalau misalnya analisa selalu benar, nggak akan ada lagi yang namanya analisa. Oke, jadi lihat-lihat lagi. Do your own plan, do your own calculation, money manajemennya juga diperhatiin ya, cut loss-nya dipasang, jangan lupa. Oke, sekian untuk analisa malam ini. Thank you guys and bye-bye. Oke, saya kembalikan ke Om Yusa. Silahkan Om, thank you. Oke ya, jadi udah lihat ya dari beberapa yang ada di sini, kalian udah lihat ya beberapa saham-sahamnya. Nah guys, kalau gua masih akan megang tuh namanya satu ya, Bevin ya guys ya. Gua masih lihat nih Bevin masih oke. Kalau misalnya dia mantul tembus dari 1170 ya, mungkin bisa menuju 1400 dengan SL 1135. Lalu setelah itu untuk teknologi lagi melemah ya guys ya, selama dia nggak tembus dari 2970 ya, selama dia nggak tembus dari 2970 masih oke ya DMMX ya. Dan kalau dia tembus dari 3290 bisa menuju 37 dan 4000. Lalu NFCX ya, kalau menurut gua SL nya ditaruh di bawah 10.850. Kalau dia tembus 12.050 mungkin bisa nyampe 15.000 ya. Dan ini kalau menurut gua Arto Bang Jago ya, ini turun lagi ya guys ya. Kalau besok turun lagi lupain dulu guys, mungkin akan ada pantulan di 13.250 atau 11.875 ya. Nah ini kayaknya lagi mau turun dulu ya, jadi harus hati-hati ya guys ya. Oke, overall kalau di weekly dan daily ya udah sentuh nih ya. Apakah dia akan ada pantulan, kita lihat aja ya, apakah ada pantulan ya. Oke,
Lanjut, setelah itu kita akan masuk ke Instagram. Instagram. Ya. Stop it. Oke. Instagram. Om Yusa pegang saham konstruksi nggak? IHSG mulai naik kuda. Pegang saham konstruksi nggak? Baiknya TP sekarang atau follow the trend? Follow the trend aja ya. Nanya Babes dan Kios. Satu aja ya, kita ngomongin Babes. Ya. Babes masih oke sih kalau menurut gua ya. Mungkin jalan ya. Kemarin kan juga udah ngomongin ya. Nah, jadi SL di bawah 980, beli di area 1150 ya guys. Mungkin mudah-mudahan 1750 ya. Lalu setelah itu ada Toys sama Tag. Tagnya lagi koreksi ya guys ya. Tunggu aja pantulannya di mana ya. Kalau nggak salah nih lagi koreksi tagnya. Ya. Tuh, ya. Kalau dia mantul monggo ya, hati-hati ya. Tunggu 1-2 candle lagi. Ya. Lalu setelah itu ada Real. Real masih sideways ya guys. Kalau dia tembus 1 2 3 baru. Hoki masih downtrend ya. Kalau gua yang ngeliatnya ya. Tuh. Ya cuy. Masih downtrend. Ya. Oke, lanjut setelah itu kita ke sini. ACSD kalau naik paling sampai berapa? ACSD kalau naik paling sampai sini ya Kak, 284 atau 304 ya kalau gua. Kalau dia tembus dari 304 mungkin akan larinya agak jauh ya, sampai 420 atau 498. Oke. Baik. Lalu Stockbit ada? Nggak ada. Oke. Lanjut ke YouTube. YouTube indikator bank masih turun ya, cenderung SW ya. Kalau dia tembus dari 2920 hati-hati ya, mungkin akan turun ke bawah ya. Ini SW nya dari sini ya guys ya. Nih. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman, gua lagi buka kelas ya. Ini SW-nya dari sini ya. Gua lagi buka kelas. Kalau kalian mau ikutan, pengen dapat juga indikatornya gua, silakan ya. Kelasnya ada di sini ya guys ya. Monggo kalau mau ikutan ya. Sama gue juga buka kelas bersama GIC, salah satu platform broker yang paling advance di Indonesia gitu ya, yang terregister di Bapeti. Monggo, strategi profit konsisten, ada linknya di bawah kalau kalian mau ikutan. Lalu juga tanggal 1 Oktober akan mulai Basic TA Beta Academy, Price Action, Tape Reading, Fibonacci, Psikologi Trading, Indikator, dan yang lain-lain. Kalau kalian mau ikutan monggo, silahkan ya. Oke guys ya, itu dari gua. So semoga bisa berguna guys, dan monggo dilihat-lihat lagi analisa sahamnya dari Om Tansir ya. See you guys, bye bye.